Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai mempelajari dan berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan sabar atau bersabar. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari dan memahami firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, Allah adalah Zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dan Allah akan menguji kita semua, siapa di antara kita yang tetap baik perbuatannya. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Banyak ya pendapat atau penafsiran pada surat Al-Mulk ayat kedua ini. Dan pada kesempatan ta'lim kita saat ini, kita akan memaknai surat Al-Mulk ayat kedua ini dengan memakai konsep tafsir ar-ra'i atau burhani dan konsep tafsir isyarah atau irfani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qamar ayat 17, di surat Al-Furqan ayat 39 dan di surat Al-Qiyamah ayat 19. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Artinya, dan sesungguhnya kami telah sangat memudahkan Al-Qur'an untuk pengingat. Yang artinya, di surat Al-Qamar ayat 17, Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah sangat memudahkan Al-Quran untuk kita pahami, sehingga membuat kita sadar diri. Di surat Al-Furqan ayat 33-nya yang berbunyi, وَلَا يَأْتُوكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِعَلْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Artinya, tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang seolah-olah seperti Al-Quran, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik. Yang intinya, arti surat Al-Furqan ayat 33 ini adalah bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling baik. Al-Quran adalah kitab suci yang paling mudah, paling jelas penjelasannya atau penafsirannya. Di surat Al-Qiyamah ayat 19, yang berbunyi, Tsumma inna alaina bayanah. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Di surat Al-Qiyamah ayat 19 ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mendatangkan kepada kita Al-Quran dan Allah jugalah yang akan menjelaskan makna atau arti daripada ayat-ayat Al-Quran yang didatangkannya kepada kita. Atau dalam arti kata, kalau kita ingin mengetahui penjelasan atau penafsiran ayat Al-Quran, kita jadikan Allah sebagai penafsirnya. Atau dengan kata lain, ayat kita artikan dengan ayat. Ayat kita tafsirkan dengan ayat. Ayat kita takwilkan dengan ayat. Jangan pakai persepsi kita atau persepsi manusia. Ya cukup ya mukadimahnya ya. Kita mulai ya untuk mencari makna atau maksud surat Al-Mulk ayat kedua ini, agar kita bisa mendapatkan makna yang rasional. Pertama, kita lihat atau baca juga ya ayat sebelum atau ayat sesudahnya, yaitu ayat pertama dan ayat ketiganya. Ayat pertamanya berbunyi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha Suci Allah, Zat yang di bawah kekuasaannya lah seluruh kerajaan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas semua hal. Ayat ketiganya berbunyi, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya, Allah adalah Zat yang telah menciptakan 7 lapis langit.
Kita tidak akan melihat pada ciptaan Allah ketidakseimbangan. Lihatlah lagi, adakah kita melihat pada ciptaan Allah kecacatan atau kekurangan? Artinya, di kedua ayat tersebut, yaitu ayat pertama surat Al-Muluk dan ayat ketiga surat Al-Muluk, adalah Allah sedang memberitahukan kepada kita bahwa betapa maha kuasanya Allah. Oleh karena itu, begitupun di ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Adalah juga Allah sedang memberitahukan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan kematian dan kehidupan kita. Berarti di ayat kedua ini, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kurang pas kalau kita artikan dengan makna atau arti dulu kita tidak ada. Ya, dulu kita tidak ada atau mati, kemudian dihidupkan. Kemudian kita dimatikan lagi, kemudian kita dihidupkan lagi. Dan di kehidupan itulah Allah memberikan ujian-ujian atau cobaan-cobaan kepada kita. Tahap kedua ya, untuk membuat kita lebih jelas atau lebih terang lagi akan maksud atau makna surat Al-Mulk ayat kedua ini. Di kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang artinya siapakah di antara kita yang tetap banyak berbuat kebaikan-kebaikan atau yang disebut muhsinin. Kita bisa mentakwilkannya dengan banyak ayat. Antara lain dengan surah Al-Imran ayat 134, surah Al-Baqarah ayat 195, surah Al-Imran ayat 172, dan surah Al-Ankabut ayat 69. Surah Al-Imran ayat 134 berbunyi, Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya saat marah, dan orang-orang yang selalu memberi maaf kepada manusia, dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan. Di surah Al-Imran ayat 134 ini mempunyai arti bahwa orang-orang yang disebut ahsanu amala atau muhsinin adalah pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang walaupun dalam keadaan al-mauta atau sulit tetap berimpak semampunya, apalagi dalam keadaan al-hayata atau lapang. Yang kedua, yang disebut muhsinin adalah wal kadzibinal ghaidha, yaitu orang-orang yang walaupun dalam keadaan emosi dia tetap sadar, tetap tenang dan tidak marah. Yang ketiga yang disebut muhsinin adalah wal 'afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang walaupun dizalimi tetap memberikan maaf kepada orang yang menzaliminya. Kedua, kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kita bisa takwil dengan surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, banyak memberilah kita di jalan Allah. Janganlah kita menjadi orang-orang yang banyak berbuat kejahatan atau kerusakan. Banyak berbuat baiklah kita semua. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan. Di surah Al-Baqarah ayat 195 ini, arti intinya adalah Allah memerintahkan kita untuk bertaubat. Allah memerintahkan kita untuk berubah dari manusia yang jahat menjadi manusia yang baik. Hati kita yang tadinya mati atau kelam, hidupkan atau isi dengan sifat-sifat terpuji. Ketiga, kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kita bisa takwil dengan surah Al-Imran ayat 172 yang berbunyi,
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Artinya, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya walaupun dalam keadaan terluka, untuk mereka yang selalu berbuat kebaikan dan menjaga perbuatan tersebut, Allah akan memberikan atau mereka akan mendapatkan pemberian yang besar. Intinya di surat Ali Imran ayat 172 ini Allah memerintahkan kita ya, walaupun kita dalam keadaan terluka atau sulit, untuk terus banyak berbuat perbuatan-perbuatan baik. Keempat, kalimat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kita bisa takwil dengan surah Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang bersama Allah, maka Allah akan menghidupkannya atau memberikan jalan menuju mukasyafah kepadanya. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat perbuatan baik. Insya Allah ya, setelah kita mentakwilkan dengan beberapa ayat tadi, kita sudah mulai ya agak jelas atau terang maksud atau makna surat Al-Muluk ayat kedua ini. Dan apabila kita sinkronkan kalimat awal yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dengan kalimat kedua yaitu wa huwal azizul ghafur, maka kita bisa mengiaskan lapad al-mauta dan lapad al-hayata dengan banyak makna atau arti. Yang antara lain kita bisa mengartikan lapad al-mauta dengan makna kegagalan. Dan untuk lapad al-hayata kita bisa mengartikannya atau memaknainya dengan arti kesuksesan. Yang berarti di saat Allah memberikan kita al-mauta atau kegagalan dalam usaha atau kerja kita jangan berputus asa akan pertolongan Allah. Kita harus berusaha bangkit. Sebab kita mengetahui bahwa Allah Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Allah Maha Kuasa untuk membuat kita sukses dalam usaha atau dalam karir kerja kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi, apabila setelah kita berusaha lagi dan hasilnya tetap tidak sesuai harapan kita, maka kita harus ingat bahwa Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Kita harus muhasabah atau mengintrospeksi diri kita. Banyak faktor yang membuat kita tidak berhasil dalam usaha kita atau dalam kerja keras kita tersebut. Mungkin kita harus membenahi niat kita dahulu, atau bisa jadi usaha atau kerja keras kita tersebut Allah jadikan kifarat akan dosa-dosa kita. Atau barangkali kita sebenarnya berada di af'alullah muttor bukan af'alullah mukhtar. Dan banyak lagi ya sebab-sebab lainnya. Dan adapun di saat Allah memberikan kepada kita al-hayata atau kesuksesan dalam usaha atau dalam karir kerja kita harus tetap ayyukum ahsanu amala. Kita harus tetap berbuat kebaikan-kebaikan, terutama banyak berinfak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayatnya, antara lain di surat Ibrahim ayat 7, di surat Al-Baqarah ayat 254 dan di surat Al-Hadid ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya,
Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di surat Al-Baqarah ayat 254-nya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Artinya, hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Surat Al-Hadid ayat 7-nya berbunyi, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Artinya, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan infakkanlah sebagian dari harta kalian yang telah Allah jadikan kalian memilikinya. Apabila kita tidak melakukannya, yaitu di saat kita sukses atau banyak harta, kita tidak banyak berinfak, maka kita harus ingat bahwa Allah Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa untuk menghilangkan kesuksesan kita tersebut dalam sekejap mata. Oleh karena itu, kita harus cepat bertobat, meminta ampun kepada Allah sebelum hal tersebut terjadi. Kita mengetahui bahwa Allah adalah Al-Ghafur, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan kita juga bisa mengiaskan makna surat Al-Mulk ayat kedua ini dengan makna singkat, yaitu di saat kita berada di posisi al-mauta atau keterpurukan dalam usaha atau dalam karir kerja kita, dan kita ingin al-hayata, kita ingin Allah memberikan kesuksesan atau dalam usaha atau dalam karir kerja kita, maka tanamkan di hati atau di mindset kita bahwa al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Al-insanu bitafsil wallahu bitakdir. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk tetap atau teruslah berusaha. Dan adapun hasil akhir dari usaha kita, hasil akhir dari kerja keras kita, Allah lah yang menentukan hasilnya. Intinya dalam hal kegagalan dan kesuksesan atau al-maut wal hayata yang kita dapat di dalam usaha atau kerja keras kita, kita harus tetap menjadi hamba Allah yang selalu bersabar dan bersyukur. Dan kita harus terus menyadari bahwa sampainya seseorang pada tujuannya bukan karena kemampuannya, tapi karena Allah melihat proses perjalanannya dalam menggapai tujuannya. Kita jangan pernah berpikir bahwa jangan pernah berpikir bagaimana melakukan sesuatu, tapi berpikirlah apa yang harus kita lakukan. Sebab kepintaran atau kecerdasan bukan dilihat dari keilmuan, tapi dilihat dari kedewasaan dan kebijaksanaan dalam mengambil sikap. Kita juga jangan melihat kesuksesan yang telah dicapai oleh seseorang, tapi kita lihatlah perjuangannya dalam menggapai kesuksesannya. Mungkin cukup talim kita. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, yuk bersama-sama kita tengok beberapa kata-kata mutiara yang mudah-mudahan kita bisa jadikan motivasi kita di saat kita berada di posisi al-mauta wal hayata. Motivasi tersebut adalah wa mal ladzatu ila ba'da ta'ab, yang artinya tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Ija sadaqal azmu wa dohas sabilu, jika benar kemauan kita, niscaya akan terbukalah jalan kita. Man sabara zafira, barang siapa yang bersabar maka akan beruntung. May yazra yahsud, barang siapa yang menanam pasti akan memetik. Man sara ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan pada jalannya maka akan sampailah ia. Al amalu yaj'alu so'ba sahla,
bekerja atau berusaha, maka yang sukar akan menjadi mudah. Laisal fata mayyakulu kana aba walakinal fata mayyakuluha anadza. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah ayahku, tetapi pemuda yang sebenarnya adalah yang mengatakan inilah aku. Dan kalau kita ya ingin melihat tanda atau alamat bahwa ke depan kita akan menjadi orang yang sukses, adalah apabila kita bisa atau mampu menempatkan posisi kita pada min alamatin nujhi fin nihayati ruju'u ilallahi fil bidayati. Artinya, di antara tanda sukses di akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak permulaan. Yang artinya ya, apabila kita ingin mendapatkan kesuksesan, maka langkah awal yang harus kita tempuh, langkah awal yang harus kita jalani adalah kita harus mau mengenal Allah. Sehingga kita bisa dekat dengan Allah. Sehingga kita bisa menjadi kekasih Allah. Yang kedua, tanda atau alamat bahwa ke depan kita akan menjadi orang yang sukses adalah apabila kita bisa tetap mampu menempatkan posisi kita berada pada arih nafsaka minat tadbir fama kama bi ghairika angka latakum bihi linafsika. Artinya, tenangkanlah diri kita, apa yang telah Allah janjikan kita jangan ikut memikirkannya. Yang artinya, ke depan janganlah kita berani lagi untuk menabrakkan kemauan kita dengan kemauan Allah. Ke depan, janganlah kita berani lagi membenturkan aturan-aturan kita dengan aturan-aturan Allah. Ketiga, ijtihadika fima dominalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alanti masil baswiroti minka. Artinya, janganlah kita keterlaluan dalam mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, membuat kita lalai atau mengabaikan kewajiban-kewajiban yang Allah minta kepada kita. Yang artinya ya, sesibuk apapun kita, janganlah sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Terutama kita harus selalu berjamaah dengan Allah. Kita harus selalu bersama dengan Allah. Keempat, ihalatu kal a'mala alal wujudil faragi miru'unatin nafsi. Artinya, menunda bergerak guna menantikan kesempatan yang lebih luang termasuk tanda kebodohan diri. Yang artinya ya, janganlah kita menunggu untuk memulai. Ada gangguan, jangan menunggu hilangnya gangguan. Karena gangguan adalah bisa jadi menjadi sebab Allah membuat kita sampai pada tujuan. Terakhir kelima, kun pistiqomah walatakun karomah. Kita harus konsisten, jangan mengejar paten. Kita janganlah ya mengejar peran, tapi kita harus bermain baiklah di peran kita saat ini. Wallahu a'lam bishawab.